seorang dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Program Studi Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya sebagai seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kupang FKIP mengasuh mata kuliah entomologi, fisiologi, ekologi, biokimia, dan mata kuliah yang lain. Saya memang penulis khusus dan peneliti khusus soal hama, terkhusus Locusta migratoria manilensis meyenlines. Saya juga menjadi narasumber pembicara pada tingkat nasional. Teristimewa kalau ada pertemuan-pertemuan yang didanai oleh FAO, maka saya pun diminta hadir untuk memberi pemikiran-pemikiran tentang Locusta migratoria manilensis meyenlines yang biasanya berkecamuk di wilayah Indonesia, khususnya di NTT, di Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, yang lebih dikenal dengan nama belalang kembara atau juga yang dikenal dengan kabal setan. Dan saya pun sering berkecimpung bersama para ahli dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya tentang Ditling, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan Locusta migratoria manilensis di lapangan yang dikenal dengan istilah gerdal. Pada tahun 2021, 22, dan 23, saya diminta oleh pihak yang berwenang dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Ditling untuk menjadi pembicara melalui kegiatan webinar tingkat nasional, dan saya diberi sertifikat serta surat resmi dari kementerian untuk membicarakan hal ihwal mengenai bioekologi Locusta migratoria manilensis. Dan hasil pembicaraan itu ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lapangan bersama salah satu pakar, Profesor Andi dan UGM, dan mereka bersama saya untuk melakukan penelitian sepanjang tahun-tahun itu di wilayah Sumba. Dari hasil penelitian itu, selain ada jurnal, tapi ada buku yang berjudul Mengenal Bioekologi Locusta migratoria manilensis yang sudah diterbitkan oleh penerbit Literasi Nusantara Malang. Belakangan ini saya tertarik kepada serangga-serangga khas, baik itu berupa kumbang maupun serangga-serangga lain yang berada di timur. Dan salah satunya yang sekarang saya geluti adalah tentang organisme yang masuk dalam kelompok Phasmatida, yang mana lebih khusus pada genus yang dikenal dengan nama Eurynema. Serangga ini yang sekarang sementara melekat pada diri saya ini disebut dengan nama Phasmatida. Itu berasal dari bahasa Yunani phasma, artinya arwah atau jin, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan nama phantom atau lebih mengarah pada kamuflase dan disebut aberrations. Belalang ini kalau masih muda terkesan warnanya agak coklat mengkilap, seperti layaknya kulit kayu yang sudah kering atau yang masih mentah, lebih khusus pada kulit kayu dari tanaman kujawas, atau orang Belu mengatakan koyabe atau koywa secara khusus. Serangga ini disebut dengan nama Phasmatida, yang tadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris phantom atau aberration, karena serangga ini akan mampu mengkamuflasekan dirinya sesuai dengan tempat atau segmen habitat yang ia tempati. Kalau berada di dedaunan hijau, maka dia akan menjadi warna hijau. Itu yang lebih mirip ke arah aberrations. Sedangkan namanya ke phantom, itu karena serangga ini sering-sering menakutkan. Karena kita lihat kadang-kadang seperti dalam keadaan mati, padahal itu merupakan strategi untuk menghindarkan diri dari tindakan predasi, baik oleh predator yang sebenarnya maupun dari tindakan-tindakan manusia yang mengganggu eksistensinya. Serangga yang disebut dengan nama Eurynema ini dicirikan oleh tubuhnya yang bagaimana? Tubuhnya yang besar, ukurannya yang panjang,
tungkainya yang besar. Karena itu orang menggunakan kata eurinema. Eurinema itu berasal dari bahasa Yunani dengan dua akar kata, yaitu euris yang berarti lebar atau luas. Sedangkan nema itu dari bahasa Yunani keneme yang berarti tungkai atau betis, yang ada kaitan dengan kata nipo bahasa Yunani, artinya menjepit atau menyegat. Nah, dari ini kita harus tahu apa yang menjadi ukuran bahwa luas atau besar. Yang menjadi takaran luas dan besar adalah tungkainya. Tungkai ini besar, lebar dibandingkan dengan organisme yang lain, dan bagian tubuh yang besar baik dari sisi ukuran maupun lebar ini mulai membesar, sehingga orang memberi dia nama eurinema. Dan yang ada di bagian badan saya ini, yang sudah saya pelihara dan yang sudah saya tulis dalam buku, nanti akan terbit buku khusus tentang stick insect, ini disebut dengan nama eurinema versi rubra. Kata versi rubra itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua akar kata, yaitu versi dan rubra. Versi dari bahasa Latin kata kerja versare, artinya membalikkan atau memutarbalikkan, yang ada kaitan dengan kata versus bahasa Latin, artinya terbalik atau balik. Sementara rubra itu dari kata rubrum, artinya merah. Jadi tatkala dikombinasi dia menjadi warna merah yang terbalik. Apa maksud warna merah yang terbalik? Terbalik dalam arti bahwa merah yang tidak sepenuhnya merah gelap atau merah terang, tapi ini merahnya agak pudar-pudar sehingga disebut dengan nama berwarna merah cerah. Dan dengan demikian kata versi rubra diterjemahkan dengan nama merah cerah. Nah, karena itu berdasarkan aturan bahwa penamaan suatu spesies yang harus merupakan gandengan antara nama genus dan epitet spesies Pium, maka namanya menjadi eurinema versi rubra. Organisme ini dipandang dari sisi ukuran tubuh boleh menurut saya Paulus Taek terkategorikan sebagai eurinema Goliath karena ukuran tubuhnya yang besar, panjang, dan yang beberapa yang sudah kami temui itu berukuran paling rendah 27 cm, ada yang 20, ada yang 30 cm. Dan menurut saya Paulus Taek sebagai ahli serangga menganggap ini masuk dalam ukuran Goliath. Walaupun eurinema Goliath ini merupakan eurinema endemik yang hanya bisa hidup di daerah Australia. Sementara ini eurinema versi rubra ini merupakan eurinema khusus yang hanya hidup di Pulau Timor. Serangga eurinema ini di Timor, saya bersama adik-adik saya mahasiswa, Imbert, Becker, Baginda Ali, Nona Hana, Nona Erni, sudah menjelajahi beberapa tempat, dan kami temukan salah satunya di Pulau Semau dan Pulau Timor. Di Timor ini terdapat di sekitar kampus FK Pundana Kupang, dan bergerak jauh dari kota Kupang kami temukan di Soe di 3 tempat, yaitu di Supul, Kie, dan juga di Sakteo dan Kapan, 4 tempat. Ini yang kami temukan dan sekarang kami terbitkan di dalam satu buku. Kembali pada serangga ini, pada waktu masih muda kelihatannya panjang, langsing, mudah sekali bergerak berkat adanya 3 pasang tungkai. Tetapi tatkala sudah mengalami ekdisis beberapa kali, maka dia akan berubah menjadi warna hijau muda pada awal-awalnya. Yang berada di tangan saya ini baru kami tangkap 1 minggu, dan kemarin itu warnanya masih agak hijau muda, belum mengalami ekdisis. Tetapi tadi malam dia mengalami ekdisis, dan ini adalah ex-uvianya. Ini ex-uvianya yang berwarna coklat. Ini ex-uvia yang berwarna coklat. Dan tungkainya waktu itu sudah berwarna kuning, warna dasar kuning, dan diselangi oleh warna-warna hijau agak tua pada tungkai-tungkai itu. Letak dari warna-warna ini adalah transversal. Dan ini sekali lagi ex-uvia, dan ini adalah yang sudah mengalami ekdisis. Ternyata setelah mengalami ekdisis, permukaan tubuhnya menjadi kuning muda. Ini sayap yang sementara ada ini masih terlipat karena belum terkena angin banyak sehingga masih lembek,
Tetapi tatkala sudah terkena udara, maka dia akan mengeras sebagaimana biasanya. Ini kita lihat bagian-bagiannya, ini ada kepala. Pada awal masih muda, bagian kuning, bagian hijau di sini itu berwarna putih dan membentuk huruf V. Warna ini berada di samping kiri kanan kepala, yaitu di gena kiri kanan. Tapi setelah menjadi begini, maka terkesan hijau tua. Dan warna dasar kepala sampai dengan bagian dorsal tubuh, dari bagian belakang kepala yaitu toraks, mesotoraks, dan metatoraks ke bagian abdomen, semuanya berwarna dasar kuning muda dan ditutupi warna hijau. Ini kondisi tubuhnya. Kenapa sekarang ini disebut dengan nama serangga yang bisa berjalan? Karena serangga ini dengan tungkai yang ada, dia bisa bergerak kemana-mana. Oleh karena itu serangga ini sering disebut serangga berjalan atau walking insect dalam bahasa Inggris. Tetapi kan bahasa Inggris itu merupakan bahasa dunia, jadi orang lebih menggunakan bahasa Inggris selain nama ilmiah dalam bahasa Latin atau Yunani. Tetapi menurut konsep bahwa serangga itu harus diberi nama sesuai dengan nama lokal, agar kita bisa mudah memperolehnya, dan kemudian kita memberi identifikasi untuk menentukan nama spesies serangga ini. Serangga ini karena berwarna tubuh hijau, terlebih pada saat berada di habitat yaitu daun-daun tumbuhan yang hijau dan dia menjadi hijau, maka sering orang sebut serangga hijau. Dan karena dia berjalan, orang bilang serangga hijau berjalan. Karena bentuknya langsing seperti tongkat yang lurus, maka orang mengatakan serangga tongkat berjalan. Tapi sekali lagi karena warnanya hijau, orang mengatakan serangga hijau tongkat berjalan. Kemudian karena pada bagian-bagian tertentu, yaitu di bagian mesotoraks, baik itu di dorsal maupun di bagian lateral kiri dan kanan, dan pada tungkai ini berduri, maka serangga ini disebut serangga hijau berduri atau serangga tongkat hijau berduri, yang dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu digunakan di dunia, namanya English all over the world, maka orang mengatakan serangga ini kategori green spiny stick insect. Nah, serangga ini kami akan pelihara terus sampai memperoleh perkembangan yang lebih lanjut. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, yaitu berdasarkan metode rearing pemeliharaan, ternyata serangga ini menghasilkan telur yang sudah kami buat di buku yang akan segera terbit 1-2 hari ke depan. Telurnya, pada waktu telur ini di oviposisi, tidak sebagaimana telur lain dalam bentuk klaster, tapi secara individual, artinya keluar satu. Satu hari mungkin keluar 4 biji. Tetapi tatkala telur itu habis di oviposisi, terkesan bahwa serangga ini tidak berdaya dan akan segera die off, segera mati. Dan ini berdasarkan pengalaman. Semoga ada perubahan-perubahan lain berdasarkan rearing yang kami lakukan terhadap serangga ini. Dan serangga yang kami kemukakan ini sekarang sementara dipelihara dan berjumlah 4 ekor. Ada yang sudah mati kemarin 1, dan yang tersisa adalah 2 atau 3 ekor. Demikian ulasan kami tentang serangga khusus di Pulau Timur ini. Semoga bermanfaat dan segera keluar dalam buku yang berjudul Stick Insect, karangan Paulus Thack. Sekian dan terima kasih. All I dream of is your eyes, all I long for is your touch, and darling, something tells me you're enough.